他的使命生来就与众不同，他灵魂燃烧如火焰熊熊，铸就了无与伦比的坚定。Yeah, yeah, alright。他从希望风雨之后见彩虹，在黑暗中等待黎明。Halo sahabat Ruang Novel, kembali lagi Ruang Novel akan melanjutkan cerita Donghua berjudul Throne of Soul. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Dalam pertempuran itu, iblis kehilangan setengah dari 72 dewa iblis mereka. Banyak dari mereka telah mati karena kuil ksatria kita telah memperoleh tahta keabadian dan penciptaan surgawi. Adapun kita manusia, hampir 100 pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-9 mati dalam pertempuran itu. Dengan kedua belah pihak menderita kerugian besar dan setan tidak jelas tentang asal-usul tahta surgawi keabadian dan penciptaan, mereka akhirnya mundur. Ketika era kegelapan dimulai, kami akhirnya mendapatkan kesempatan untuk beristirahat dan menyembuhkan. Tepat ketika perang telah berakhir, lebih dari 60 mayat yang ditemukan dari pembangkit tenaga listrik langkah ke-9 yang mati masih agak lengkap. Mereka adalah senior kita, atau bahkan nenek moyang kita dan mereka telah mempertaruhkan nyawa demi kelangsungan hidup umat manusia. Jika bukan karena usaha para leluhur ini, kita tidak akan ada hari ini. Saat itu, aliansi baru didirikan baru-baru ini dan tidak stabil seperti sekarang. Namun, pada saat yang sama, ada banyak peralatan dan alat sulap yang kuat yang telah diturunkan sejak zaman kuno. Kuil ksatria kami memiliki gulungan yang telah diturunkan sejak saat itu. Setelah sampai di sana, mata Yang Hao Han bersinar dengan cahaya aneh dan dia menjadi sedikit emosional juga. Semua orang mendengarkan dengan perhatian penuh. Mereka tahu bahwa Yang Hao Han telah mencapai bagian penting dari narasinya. Gulungan itu disebut gulungan transformasi spiritual. Kedengarannya tidak ada yang istimewa, tetapi sihir yang tercatat dalam gulungan itu adalah mantra terlarang dan dalam keadaan tertentu, itu bahkan bisa dianggap sebagai mantra supra terlarang. Ada terlalu sedikit gulungan mantra terlarang. Sejak Long Haon mulai berkultivasi, dia hanya melihat mereka 2 atau 3 kali. Adapun gulungan mantra supra terlarang, dia bahkan belum pernah mendengarnya sebelumnya. Dia hanya tahu sampai tingkat tertentu bahwa perbedaan antara mantra supra terlarang dan mantra terlarang seperti perbedaan antara alat supra divine dan alat divine. Mantra supra terlarang bahkan bisa membalikkan keadaan. Itu bisa melakukan hal yang mustahil. Namun, apa yang dikatakan Yang Hao Han selanjutnya mengejutkan semua orang yang hadir. Namun, mantra terlarang supra ini adalah sihir kematian. Dengan itu, bahkan Long Haon hampir berteriak. Semua orang yang hadir terkejut. Beberapa lusin orang yang berkumpul di ruang pertemuan semuanya adalah perwakilan dari Temple Union. Mereka adalah kelompok orang terkuat. Namun, ketika mereka mendengar sihir kematian, rasa dingin menjalari tulang punggung mereka. Beberapa dari mereka bahkan menggigil. Sihir kematian telah meninggalkan pelajaran yang menyakitkan dalam sejarah manusia. Akan aneh jika mereka tidak bereaksi seperti ini. Ini juga alasan mengapa Long Haon merasa jijik ketika dia mengetahui bahwa menara keabadian adalah warisan sihir kematian. Yang Hao Han melanjutkan, kalian semua pasti sudah menebaknya. Efek dari mantra supra terlarang sihir kematian ini adalah mengubah orang mati menjadi mayat hidup. Alasan mengapa itu adalah mantra terlarang adalah karena ketika itu mengubah orang mati menjadi mayat hidup, itu dapat merekonstruksi jiwa orang yang meninggal dari 24 jam sebelum mereka mati sebagai jiwa pembangkit tenaga listrik. Pada saat yang sama, mereka akan memiliki kecerdasan yang sama seperti ketika mereka masih hidup. Mantra ini memiliki jangkauan 100 meter persegi. Menghubungkannya ke mayat yang pulih yang Yang Hao Han sebutkan sebelumnya, semua orang mengerti apa yang akan dia katakan, tetapi mereka masih tidak percaya. Mereka mendengarkannya dengan tenang. Aku tahu kamu tidak bisa mengerti ini. Bukan hanya kamu. Saat itu, para pemimpin dari 6 kuil juga menolak menggunakan gulungan ini. Sihir kematian telah meninggalkan kita manusia dengan beberapa kenangan yang menyakitkan. Itu mungkin untuk mengatakan bahwa jika itu bukan bencana besar sebelum era kegelapan, iblis tidak akan bisa memaksa kita untuk mempertimbangkan hal seperti itu. Bahkan gereja agung dihancurkan di bawah serangan iblis. Dari sudut pandang tertentu, gereja agung adalah pendahulu kuil ksatria kita. Long Haon melirik cair secara naluriah.
dia menemukan bahwa teman-temannya dari Bright Glimmer of Hope sedang menatapnya juga. Semua ekspresi mereka sedikit aneh, tapi ada dukungan yang lebih kuat untuk Long Haon. Yang Hao Han berkata, perdebatan sengit muncul pada waktu itu. Beberapa orang mendukung penggunaan gulungan ini. Meskipun kita akan mengubah pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-9 ini menjadi mayat hidup, mereka hanya akan hidup melalui metode yang berbeda pada akhirnya. Selama mereka bisa hidup, itu akan setara dengan memulihkan lebih dari setengah kekuatan yang telah hilang dari aliansi kuil. Bahkan jika iblis menyerang kita sekali lagi, kita bisa menghentikan mereka dengan lebih mudah. Kelompok orang lain percaya bahwa menggunakan gulungan itu adalah penghujatan bagi para senior yang telah meninggal ini, mencegah jiwa mereka beristirahat. Dan, begitu mereka menjadi undead, siapa yang cukup yakin bahwa kepribadian dan ingatan mereka akan tetap sama? Untuk berjaga-jaga jika sesuatu terjadi, bukankah itu akan menjerumuskan manusia ke dalam bencana mutlak? Mereka bahkan tidak akan mampu mempertahankan Temple Union yang baru didirikan. Ada konflik besar antara dua pendapat ini. Pada akhirnya, keputusan akhir dibuat tergantung pada seberapa jauh iblis telah mundur. Saat itu, iblis belum mundur sepenuhnya. Sebaliknya, mereka berhenti 250 km jauhnya dari aliansi. Setelah pembangkit tenaga yang tersisa dari 72 dewa iblis telah mundur, mereka meninggalkan pilar dewa setan mereka di perbatasan, dan sepertinya mereka bisa kembali kapan saja. Dalam keadaan seperti itu dan dukungan dari beberapa keluarga almarhum, mereka menggunakan gulungan mantra supra terlarang pada akhirnya. Banyak orang secara naluriah menahan napas ketika mereka sampai di sana. Meskipun mereka bisa menebak hasil akhirnya, mereka masih terguncang oleh situasi yang dekat saat itu. Gulungan transformasi spiritual berhasil. Sebanyak 63 pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-9 menjadi mayat hidup dan memadatkan jiwa pembangkit tenaga mereka sendiri. Meskipun tubuh mereka masih rusak, kekuatan mereka tidak turun banyak melalui jiwa pembangkit tenaga listrik mereka, dan mereka memiliki kekuatan undead tertentu. Mereka telah menyaksikan kekuatan mantra supra terlarang. Saat itu, pada dasarnya semua pembangkit tenaga listrik yang dihidupkan kembali tidak dapat menerima masalah ini. Mereka telah jatuh dalam pertempuran sebagai manusia sejati, tetapi sekarang mereka telah menjadi undead. Apa yang seharusnya mereka lakukan sekarang? Untungnya, sebelum gulungan itu digunakan, 6 kuil saat itu telah mencapai kesepakatan dan telah mengumumkan pengakuan kuil terhadap orang-orang ini, menganugerahkan mereka gelar pahlawan abadi. Dan, mereka telah sepakat untuk secara khusus membuat tempat bagi mereka untuk tinggal dan bergerak. Yang perlu mereka lakukan hanyalah membantu aliansi ketika iblis menyerang dan aliansi tidak dapat menahan mereka. Menghadapi bujukan dari 6 kepala kuil dan beberapa keluarga mereka, pahlawan abadi akhirnya mulai menerima kenyataan ini. Bagi keluarga mereka, bisa mendengar mereka berbicara dan melihat mereka hidup sebagai undead juga merupakan bentuk kebahagiaan. Akibatnya, 63 pahlawan abadi diatur untuk tinggal di lokasi rahasia, sehingga mereka bisa beristirahat. Tempat ini adalah bagian dalam dari Gunung Suci Ksatria yang kalian semua tahu. Keberadaan pahlawan abadi jelas merupakan rahasia terbesar dari aliansi kuil. Yang Hao Han telah mengemukakan rahasia ini dengan jelas karena dia merasa tekanan dari iblis terlalu besar, sehingga mereka perlu menggunakan kekuatan pahlawan abadi ini. Untuk saat itu, para anggota Temple Union saling memandang. Kebanyakan dari mereka menemukan bahwa kepala mereka terlalu penuh untuk berpikir. Sama seperti pertempuran saat itu, meminjam kekuatan undead jelas merupakan masalah besar bagi Temple Union. Dan seperti yang dikatakan Yang Hao Han, jika masalah ini diungkapkan kepada dunia, itu akan menyebabkan dampak besar bagi serikat pekerja. Misalnya, jika warga biasa mengetahui bahwa serikat pekerja sebenarnya memiliki kekuatan undead yang begitu besar, apa yang bisa mereka pahami? Ketakutan pasti akan menguasai sebagian besar dari mereka. Secara khusus, tentara akan mengalami pukulan berat terhadap moral. Setelah membuat pengaturan untuk 63 pahlawan abadi, 6 kepala kuil mengeluarkan perintah ketat untuk memuat informasi. Pada saat yang sama, mereka memutuskan bahwa hanya kepala kuil masa depan yang tahu tentang rahasia ini. Dan, jika aliansi tidak menghadapi azab mutlak, mereka akan dilarang menggunakan kekuatan pahlawan abadi, sehingga mereka bisa tidur di Gunung Suci Ksatria.
Segera setelah itu, pasukan iblis benar-benar mundur dan pahlawan abadi tidak pernah muncul di medan perang lagi. Berita tentang keberadaan mereka selalu diturunkan ke kepala kuil berturut-turut, sampai sekarang. Yang Hao Han selesai memperkenalkan semua orang pada detailnya dan kembali ke tempat duduknya. Pada saat yang sama, dia melihat Long Haon. Yang membuatnya lega, Long Haon tampak sangat tenang setelah mendengar semua yang dia katakan. Dia tidak terlalu terkejut, dia juga tidak menunjukkan rasa jijik. Secara teknis, giliran Long Haon untuk berbicara sebagai ketua serikat setelah Yang Hao Han selesai berbicara. Namun, sebelum dia bisa berbicara, Long Tianyin memotong terlebih dahulu, "Saya tidak setuju dengan menggunakan pahlawan abadi." Saat dia mengatakan itu, Satria Surgawi berdiri dan melirik Yang Hao Han dengan tidak senang. Dia berkata, "Biarkan saya menekankan ini dulu. Meskipun Xingyu dan aku juga kepala kuil ksatria, kami tidak tahu sama sekali tentang ini." Yang Hao Han mengangguk, "Ya. Meskipun aula ksatria kami istimewa karena kami dapat memiliki banyak kepala, rahasia ini hanya disampaikan dari mulut ke mulut kepada satu orang setiap generasi." Long Tianyin mendengus, "Yang tua, bagaimana kamu menjadi kacau balau? Mereka mayat hidup. Mereka adalah senior kami dan juga telah memberikan kontribusi besar bagi umat manusia. Mereka juga telah mengorbankan hidup mereka. Sudah menjadi masalah besar bahwa mereka telah berubah menjadi undead saat itu, jadi bagaimana kita bisa meminjam kekuatan mereka sekarang? Sudahkah Anda memikirkannya? Begitu mereka memasuki medan perang, orang-orang kita pasti akan mengetahuinya. Anda tidak bisa menyembunyikan kebenaran. Ketika itu terjadi, apa yang harus kita katakan kepada orang-orang kita? Pemandangan seperti apa yang akan terlihat ketika sekelompok undead yang kuat memasuki medan perang? Dan, setelah beberapa milenium, dapatkah Anda menjamin bahwa pahlawan abadi ini tidak pernah berubah pikiran setelah sekian lama? Begitu mereka meninggalkan tempat tidur mereka dan muncul di luar, bagian yang paling menakutkan adalah mereka kuat, namun di luar kendali kita, bahkan jika kita tidak memperhitungkan seberapa kuat mereka dalam pertempuran. Mereka senior kami, jadi mengapa mereka mendengarkan perintah kami junior? Bahkan sebelum kita bisa meminjam kekuatan mereka, kita sudah mengalami serangan balasan. Serikat pekerja sudah menghadapi bahaya besar, jadi kita tidak bisa mengambil risiko lebih lanjut. Demikian cerita Donghua berjudul Throne of Soul untuk hari ini. Sampai jumpa besok. Untuk membuat Bejo semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan alur cerita video ini. B.